Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Angkel yang beranggotakan saya sendiri Abid Neguri Tonga dan teman saya Vincent Abelar. Kali ini kami akan menjelaskan salah satu sejarah kerajaan Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini, teman-teman. Poin yang pertama, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Diperkirakan kerajaan ini tuh ada sekitar abad 12 sampai ke 13. Menurut para ahli, lebih tepatnya sekitar tahun 1128. Di poin yang kedua, kerajaan ini tuh didirikan oleh Malikul Saleh. Nah, sebelum menganut agama Islam, Malikul Saleh ini tuh bernama Marah Sile atau juga Marah Selu. Yang ketiga, kerajaan ini itu merupakan perkembangan dari kerajaan Jempa dan kerajaan Perlak. Yang keempat, yaitu kemunculan kerajaan Samudra Pasai ini tuh disebabkan mundurnya kerajaan maritim Sriwijaya. Jadi sebelum kerajaan Samudra Pasai sudah ada terlebih dahulu kerajaan maritim Sriwijaya. Yang terakhir yaitu kerajaan Samudra Pasai ini merupakan bandar transito antara pedagang barat dan pedagang timur. Lanjut di slide ketiga, saya akan menjelaskan letak kerajaan Samudra Pasai ini, teman-teman. Jadi kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Nah, pantai utara Sumatera itu di mana sih? Nah, pantai Sumatera Utara itu terletak di pantai timur bagian utara dekat Selat Malaka. Kemudian, letak kerajaan ini juga berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Itulah mengapa kerajaan ini lebih menitik beratkan kepada pelayaran perdagangan. Nah, untuk lebih jelasnya sudah ada saya lingkari merah. Nah, di situ adalah letak wilayah kerajaan Samudra Pasai. Nah, untuk lebih spesifikasi lagi, sudah saya buat peta kecil letak kerajaan Samudra Pasai ini, teman-teman. Oke, di slide ini kita masuk di dalam bidang politiknya nih, teman-teman. Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya cari dan saya sudah pilah-pilah, jadi ada 3 menurut saya, yaitu yang pertama tentunya Sultan Malikul Saleh, yang kedua Sultan Malikul Tahir, dan yang ketiga adalah Sultan Mahmud Az-Zahir. Slide selanjutnya, kita akan lebih mengenal ketiga raja yang sudah saya sebutkan sebelumnya, teman-teman. Nah, yang tentunya yang pertama adalah Sultan Malikul Saleh. Sultan Malikul Saleh ini adalah raja yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dia juga sering dikenal oleh atau kerap dipanggil oleh masyarakat adalah dengan panggilan Merah Selu. Yang kedua, pada masa Sultan Malikul Saleh, kerajaan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaannya. Dan yang ketiga, banyak pedagang dari India, Gujarat, Arab, dan Cina datang ke Samudra Pasai. Yang keempat, karena pertahanan yang kuat atau sering disebut juga semi maritim, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini menguasai daerah Tamiang, Balik Bimba, Samberlangga, Simpang Bulatelang, Perlak, dan Takus. Nah, ke daerah yang saya sebutkan tadi itu setelah dikuasai oleh kerajaan Samudra Pasai masuk ke ajaran Islam. Nah, yang kedua adalah Sultan Malikul Tahir. Sultan Malikul Tahir adalah putra dari Malikul Saleh. Karena Malikul Saleh wafat, jadi digantikan oleh putranya sendiri, yaitu Sultan Malikul Tahir. Saat Sultan Malikul Tahir ini, ada seorang musafir yang sangat terkenal, pasti kalian juga sudah tahu, yang dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Dan yang ketiga adalah Sultan Mahmud Az-Zahir. Nah, pada masa kerajaan Sultan Mahmud Az-Zahir ini, kerajaan Samudra Pasai malah mengalami kemunduran. Nah, dia juga memiliki adik yang bernama Mansur Malik. Mansur Malik ini juga dia malah memisahkan diri sehingga kerajaan ini tuh terpecah pada tahun 1521. Nah, sekarang kita masuk nih di bidang ekonominya. Nah, sudah mulai agak greget-greget ya. Nah, yang pertama itu adalah kerajaan ini tuh memfokuskan pada perdagangan dan pelayaran. Mengapa? Ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena letak dari kerajaan Samudra Pasai itu berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Yang kedua, sudah ada alat pembayaran sendiri. Nah, alat pembayarannya itu terbuat dari emas. Nah, disebutlah itu dirham. Nah, yang ketiga adalah pusat perdagangan internasional pada masa Sultan Malikul Tahir. Nah, komoditas ekspor utamanya itu adalah pada. Oke, next. Nah, sekarang itu masuk ke tujuannya. Jadi tujuan dari kerajaan Samudra Pasai itu adalah menyebarkan ajaran agama Islam sembari berdagang.
Nah, yang kedua adalah menguasai seluruh bandar perdagangan pelayaran internasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan sosial dan budaya dari Kerajaan Samudra Pasai. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, serta juga dalam bidang perdagangan dan pelayaran pun juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Apa sih yang membuktikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam? Nah, hal itu terbukti karena terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Aliran Syafi'i dalam perkembangan di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dan adat istiadat setempat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab dari runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Nah, faktor penyebab runtuh Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kita akan bahas tentang faktor internalnya dulu. Faktor internalnya adalah pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahrir. Siapa sih Sultan Malik Al-Tahrir ini? Kenapa dia bisa terkenal itu? Kenapa dia bisa menjadi faktor dari runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini? Sultan Malik Al-Tahrir adalah pembawa kejayaan dari Kerajaan Samudra Pasai. Saat meninggal Sultan Malik Al-Tahrir ini, kerajaan berpindah pada penerusnya. Bisa dibilang Kerajaan Samudra Pasai ini diteruskan oleh penerus-penerus dari Sultan Al-Tahrir ini. Namun sangat disayangkan sekali karena kinerja penerus yang menjalankan kerajaan ini yang kurang cakap dan kurang baik, Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Yang kedua adalah terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang terjadi pada zaman Sultan Zainal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. Nah, dua itu adalah faktor-faktor internalnya. Sekarang yang kedua kita akan bahas tentang faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga ciri. Yang pertama adalah penyerangan dari kerajaan Majapahit. Nah, penyerangan dari kerajaan Majapahit ini memiliki tekad yang sangat kuat. Tekad dari Mahapati Gajah Muda untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam Sumpah Palapa. Membuat Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa bagian kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Ciri yang kedua adalah kalah saing dengan Pelabuhan Malaka. Semenjak pusat perdagangan beralih ke Selat Malaka, Pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian. Karena komoditas utamanya yaitu lada batal untuk dikirim. Yang ciri ketiga adalah penyerangan dari Portugis yang membuatnya semakin parah. Kenapa membuatnya semakin parah? Karena akhir riwayat dari kerajaan Samudra Pasai adalah di tangannya Portugis. Saat penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi, kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar 1500 tahun lalu karena penyerangan Portugis ini. Oke, sekarang kita akan masuk dalam peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Nah, apa aja sih peninggalannya? Peninggalan menarik gak sih kak? Peninggalan bagus gak sih kak? Ya menurut kelompok kami peninggalannya lumayan menarik atau bisa dibilang menarik juga. Nah, daripada kita banyak basa-basi mending kita langsung masuk aja. Peninggalan pertama disebut juga dirham. Apa sih dirham? Dirham diartikan pada zaman sekarang seperti uang. Tapi pada zaman dahulu saat di kerajaan Samudra Pasai, dirham digunakan sebagai alat transaksi, terutama tanah. Sebagai kalau zaman sekarang kita memperjualbelikan tanah gitu. Dirham pada di kerajaan Samudra Pasai tidak menggunakan kertas sama sekali. Kenapa sih kak? Kok nggak pakai kertas? Emang nggak ada kertas apa zaman dahulu gitu? Ya enggak juga lah, masa gitu.
Pada zaman kerajaan Samudra ini, dirham menggunakan 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas dengan diameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Wow. Ada dua jenis dirham yang dicetak, yaitu 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas tersebut tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir. Sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peninggalan kedua, yaitu Cakradonya. Apa sih Cakradonya itu, Kak? Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradonya merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 sebelum Masehi. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala, sedangkan donya berarti dunia. Pada bagian luar cakradonya terdapat sebuah hiasan dan simbol berbentuk aksara Arab dan Cina. Aksara Arab tidak dapat lagi karena telah aus. Sedangkan aksara Cina bertuliskan Sing Fang Niat Tong Jut Kan Yat Cho. Sultan Sing Fang yang sudah dituang dalam bulan 12 dari tahun kelima. Maaf, rada susah baca ya. Nah, daripada banyak-banyak kepanjangan, intinya cakradonya adalah sebuah lonceng impor. Cakradonya ini adalah hadiah dari Kaisaran Cina pada Sultan Samudra Pasai. Sejak Portugis berhasil dikalahkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, hadiah lonceng ini dipindahkan ke Banda Aceh. Nah, yang kedua adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin. Naskah surat Sultan Zainal Abidin ini merupakan surat yang tulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditujukan ke Kapiten Moran yang bertindak atas nama wakil raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan tentang mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Nama-nama kerajaan atau negeri yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Samudra Pasai juga tertulis di dalamnya, sehingga diketahui pengejaan serta dan nama-nama kerajaan atau negeri tersebut. Kerajaan atau negeri yang tertera dalam surat tersebut diantaranya adalah negeri Malaka dan Pariaman. Yang keempat adalah stempel kerajaan. Apa sih stempel kerajaan? Para tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga bahwa stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuannya stempel ini berada di desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ukuran stempel yang ditemukan yaitu 2 x 1 cm dan bahan yang digunakan untuk membuat stempel ini adalah tanduk hewan. Saat ditemukan stempel ini gagangnya sudah patah. Wow, sayang sekali. Pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Nah, masih banyak lagi peninggalannya seperti nisan Sultan Malik As-Sahli, lalu juga ada nisan Sultana Nahrasiyah. Banyak kan guys dari peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini. Yang tadi kami sebutkan adalah beberapa peninggalannya. Nah, gimana, menarik kan guys tentang kerajaan Samudra Pasai? Itu adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Wow, sangatlah panjang ya teman-teman. Sekarang kita sudah mencapai akhir dari perjalanan ini. Maksudnya akhir dari penjelasan tentang kerajaan Samudra Pasai ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton, menyimak atau mendengarkan tentang kerajaan Samudra Pasai ini. Semoga dapat membantu kalian memberikan pengetahuan umum tentang kerajaan Samudra Pasai ini untuk kedepannya bagi
kalian para pelajar yang sedang mempelajari kerajaan Samudapasa ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Have a good day, brother. Woo, yeah.